Hai, halo Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngebahas tentang kilas masa depan Pisces ya. Menikah dengan siapa dan bagaimana gambaran pernikahannya, detail jodohnya, jadi semuanya ya untuk masa depan Pisces. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Pisces. Pakai logika aja sayang ya. Gak mungkin kan semua Pisces tuh nasibnya sama, gak mungkin banget. So be smart and be wise. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya Pisces ya, oke? Tarik nafas, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan, sehingga apapun yang menjadi persoalan kehidupanmu saat ini, segera mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Dan dalam hidupmu diberikan kesembuhan akan finansial, kesembuhan dalam kehidupan cinta, dan kesembuhan akan tubuh kamu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kilas masa depan kamu, ini kita ngintip ya Pisces ya. You may not always understand why certain things happen. Kamu mungkin tidak selalu mengerti kenapa beberapa hal terjadi. Bagaimanapun juga selalu ada tujuan yang lebih tinggi atas setiap peristiwa di dalam hidupmu. Melalui penderitaan, sebuah berkat akan segera terbuka atau terungkap, oke? Ya, memang seperti itu kadang-kadang kita, ini menjadi energi ke depan ya. Kadang-kadang kita hanya melihat kehidupan itu hanya pada satu titik saja, yaitu pada satu titik menderita, dan kemudian ketika menyimpulkannya bahwa seluruh kehidupan adalah penderitaan, padahal kan enggak gitu. Saat ini mungkin kita nggak ngerti kenapa kita mengalami hal ini, tapi one day, entah mungkin beberapa tahun ke depan, atau bahkan mungkin belasan tahun ke depan, puzzle kehidupan mulai terbentuk dan kita mulai mengerti gambar utuhnya atau desain semesta. Ya Pisces ya, oke. Kita akan lihat kehidupan kamu kurang lebih nanti kalau misalnya sudah menikah, seperti apa kamu dengan dia ya. Dan nanti terakhir kita akan lihat untuk ciri-ciri detil pasangan. Oke. Oke, Pisces. Pada awal-awal kalian pernikahan kalian, ketika awal-awal sedang membangun kehidupan bersama gitu ya. Ini kehidupan finansialnya masih struggle, masih merangkak. Kayak orang yang pom bensin itu, mulai dari nol ya. Jadi gitu, mulai dari nol. Oke. Namun satu hal, sekalian hidup dalam kesederhanaan, kalian sangat bahagia ya. Hidup dalam kesederhanaan, tapi semuanya dinikmati, banyak canda, banyak tawa. Jadi semuanya terasa indah gitu, romantis ya. Bermain-main, banyak bermain-main, sekalipun uang terbatas, tapi itu tidak menghalangi kalian untuk bermain-main, untuk menikmati kehidupan, untuk bersikap playfulness. Bersikap playfulness itu ceria, spontan ya. Dan memang di dalam pernikahan itu saya bisa melihat di sini banyak diwarnai dengan kerja keras, ada aktivitas fisik di sana. Kalian sampai begitu sibuknya untuk membangun satu perekonomian yang kokoh gitu ya. Dan sesekali berantem sih karena apa? Karena kesibukan itu membuat kalian kadang-kadang membuat panas gitu, membuat situasi itu, membuat kondisi itu panas gitu ya.
But it's okay, karena pada akhirnya akan kembali baikan lagi, bersenang-senang lagi, seperti itu. Kembali harmonis lagi, kembali saling menyayangi lagi, ya. Namun ya siklusnya kan seperti itu, nanti kemudian kerja keras. Seperti memang ini diwarnai dengan kerja keras yang harus ditempuh oleh Pisces dan pasangan, ya. Kita akan lihat lebih jauh. It's okay, asik ya. Seperti itu asik. Okay, now we'll see. Ada Guardian of Wands di sini. Guardian of Wands. Sword of Wands reverse. Nine of Cups reverse. Four of Swords. Seven of Cups reverse. Okay. Ini hubungan kalian adalah hubungan yang lucu sebetulnya ya, karena hubungannya itu emosional gitu. Banyak pertengkaran, tapi anehnya nanti kalau misalnya udah bertengkar, udah berantem, saling rindu, saling kangen-kangen, dan itu siklusnya kayak begitu melulu ya. Berantem, diem, kangen, balikan lagi, berantem, diem, kangen, balikan lagi. Jadi ya seperti itu, tapi kalian saling mencintai satu sama lain. Ada begitu satu pondasi yang kuat gitu, satu pondasi perasaan cinta yang kuat satu sama lain ya. Sekalipun di sini memang penuh dengan pertengkaran, dan saya lihat ini yang cerewet adalah yang laki-laki ya. Yang cerewet yang laki-laki, dia mungkin banyak ngomel, banyak tuntutan, banyak apa. Itu yang lebih cerewet yang laki-laki, yang perempuan lebih sabar ya. Lalu karena satu kondisi ini terpaksa harus banyak meredam keinginan-keinginan. Karena memang secara finansial ini cukup ya, cukup, tapi nggak berlebih-lebihan yang wealthy yang gimana, sehingga ya harus menahan diri, nggak boleh terlalu boros gitu ya, dan ngerem nih, misalnya pengen sesuatu itu mesti nabung dulu gitu. Jadi nggak yang mesti pengen sesuatu langsung sadek-saknya tuh maksudnya tiba-tiba aja semuanya tuh ada gitu, enggak ya. Jadi harus menabung dulu, harus bersabar terlebih dahulu, harus menanti terlebih dahulu ya. Di sini ada Four of Swords. Memang sih, dan ini ada Seven of Cups. Memang secara finansial memang harus berlatih untuk menahan diri ya. Berlatih untuk berhemat, untuk memanajemen keuangan, dan ini memang for lifetime, maksudnya dalam keseluruhan kehidupan memang seperti itu. Bekerja, banyak bekerja, terus kemudian juga bekerja keras, dan kemudian memang mengatur keuangan itu juga mesti rapi-rapi. Kalau misalnya meleset sedikit akan gimana gitu ya. Tapi it's beautiful karena kalian saling sayang, kalian saling mencintai, kalian paham caranya bersenang-senang satu sama lain ya. Sekalipun mungkin memang di sini secara finansial tuh nggak kaya raya yang gimana banget, itu enggak, tapi cukup ya, cukup karena saya lihat di sini kalian bekerja. Oke. Dan siapakah dia ya? Siapakah dia yang akan menjadi pasangan kamu, akan menjadi suami atau istri kamu, akan menjadi jodoh kamu? Di sini ada Aries, Sagittarius, sama Aries, Sagittarius, Leo. Lupa. Maklum Bunda udah faktor U ya.
Terus kemudian di sini juga ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lalu di sini juga ada Libra, Aquarius, dan Virgo, ya. Jadi ada 9 zodiak ini yang kurang lebih akan menjadi pasangan kamu kelak. Ada pasangan kamu kelak, dan di manakah kalian akan bertemu? Ini ada 2 ya. Ada 2 channel, ada 2 channel. Apa sih namanya? Ada 2 kanal, haha. Ada 2 kanal atau pintu di mana kalian akan bertemu. Yang pertama ini kalian akan bertemu di crowd atau di keramaian. Itu bisa di public space, terus kemudian bisa di keramaian itu macam-macam, reuni, pengajian, ibadah gitu, terus kemudian mungkin ketemu di konser, public space, di mall juga bisa ya, di sebuah party, many things ya, yang jelas di crowd gitu, atau misalnya pas kalian lagi kopdar, ternyata ada teman kamu bawa dia gitu, nah itu bisa banget. And then yang kemudian yang kedua, kalian ini memiliki minat dan hobi yang sama, dan itu akan menjadi pintu kalian untuk bertemu ya. Ini bisa salah satunya ya, nggak mesti dua-duanya, tapi ini bisa menjadi salah satunya. Minat tuh apa sih? Minat itu kemana atensi kamu tertuju. Jadi misalnya kamu menyukai puisi, nah kebetulan dia juga menyukai puisi. Atau misalnya kamu menyukai drama Korea, dia juga suka drama Korea, dan ketemulah kalian di satu komunitas yang sama-sama suka drakor gitu misalnya. Ini cuma misal, oke? Nah, kalau hobi ya udah pasti ya, hobi adalah sesuatu yang memang kamu lakukan. Memasak itu hobi, terus kemudian apalagi hobi, ya ini sesuatu yang kalian bisa lakukan secara sama-sama. Hobi olahraga, ketemu dong di gym gitu, atau ketemu di kolam renang atau di mana. Hobinya tuh sama gitu loh. Dan klopnya di sini. Oke. Dan untuk karakter and ciri-ciri saya akan buka. Dan sifatnya dia ini adalah seseorang organisator yang baik ya. Terus kemudian dia orangnya open, seorang organisator yang baik. Jadi kalau misalnya dia jadi panitia apa gitu tuh bagus banget ya orangnya untuk kepanitiaan bla bla bla. Dan cerewet seperti tadi saya sempat bilang, orangnya agak cerewet, so sabar. Dan sepertinya memang dia punya banyak mimpi, punya banyak keinginan ya. Dan ini memang memang mungkin kamu perlu untuk menyeimbangkannya, karena dia punya banyak mimpi tapi kurang action. Jadi mungkin takut gitu kalau punya banyak ide, punya banyak mimpi, pengen ini pengen itu, tapi nggak seimbang dengan actionnya. Nah ini kamu sebagai pasangan, kamu harus pinter-pinter untuk mendorong dia ya, supaya dia mau untuk maju, mau untuk melangkah. Oke. Tapi overall dia adalah seseorang yang bisa diharapkan pada masa sulit. Jadi kalau misalnya memang kondisi lagi sulit, orang itu mungkin kayak ngelokro gitu ya. Ngelokro itu bahasa Indonesianya tuh kayak nggak berdaya gitu. Nah ini dia enggak. Dalam kondisi masa sulit itu dia daya juangnya itu tinggi gitu ya. Jadi dia terus keep going, berjuang gitu ya. Orangnya bisa kamu andalkan. Oke. Saya akan lihat, nanti kita akan lihat ciri-cirinya, atau sekarang aja ya ciri-ciri ya. Untuk ciri-ciri untuk ciri-ciri ini sangat subjektif, so nggak mungkin, karena nggak mungkin semua jodoh Pisces tuh ciri-cirinya seperti yang disebutkan, nggak mungkin banget, so be wise. Kalau misalnya ternyata ada yang di luar dari ciri-ciri, go ahead, silahkan. Karena kalau ciri-ciri otomatis yang ditangkap sangat sempit, cuma sedikit aja ya. Kan nggak mungkin banget gitu semuanya kembar jodohnya sama seperti ini. Nggak mungkin banget. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan ciri-ciri ini, oh berarti that's him atau that's her. Gimana sih ciri-cirinya? Ada Sio Kelinci. Sio Kelinci tahun kelahiran 75, 87, dan 99. Ada Sio Kelinci di sini. Rambutnya keriting.
Rambut keriting ini rambut asli ya. Rambut asli, karena kan sekarang ada smoothing, ada bonding. Ada yang nanya dong, Bunda kalau botak gimana? Kalau botak, coba kamu cek rambut keteknya sayang. Pasti keriting. Ya, minta kayak fotonya waktu kecil apa gimana gitu ya kan masih ada rambut itu. Ya sebelum rambutnya habis lah. Oke, what else? Perawakan sedang, perawakan ini berarti apa ya? Bunda lupa nih ntar. Perawakan sedang ini berarti dia nggak gemuk, nggak kurus, coba ya. Ini bunda rada bias sama tinggi badan. Perawakan sedang, nggak gemuk, nggak kurus, I think so. Aku rasa seperti itu sih, yang itu. Ada sio ular juga di sini, tahun kelahiran 77, 89, dan 2001. Ada sio kuda juga, tahun kelahiran 78, 90, 2002. Oke, postur tinggi, oh berarti yang ini badan ya. Ini badan kalau nggak kurus, nggak gendut gitu. Dan ini badannya tinggi ya, posturnya tinggi gitu. Tinggi badannya tinggi, gimana sih tinggi badannya tinggi? Oke, di sini menjadi elemen dominan itu adalah elemen air. So, ini kemungkinan banyak itu dia zodiaknya adalah Cancer, Pisces, dan Scorpio ya, kemungkinan besar. Tapi memang tadi ada 9 zodiak, so nggak menutup kemungkinan 9 zodiak. Tapi energi paling besar yang ditangkap adalah elemen air. Oke, ada juga Virgo di sini. Apakah ada keluar yang lain? Ada Cancer, ya Cancer elemen air sama ya. Oke. Selain itu di sini juga ada Capricorn ya, ada satu elemen tanah. So jadi ada 10 zodiak di sini. Ada 10 zodiak yang akan menjadi jodoh kamu. Untuk inisial jodoh Pisces. Oke. Di sini ada N Negro, ada I India, ada U Ultra, ada WWW Gombel, ada S Sutra, ada V Vivo, ada K Kilo, ada A Alpha, ada B Beta, ada X Extra, dan ada H Haji ya. Kurang lebih untuk inisialnya itu. And then now we'll see, kita akan lihat. Untuk sekarang kita akan lihat dia untuk kurang lebih dia bekerja di bidang apa atau hidupnya itu seperti apa. Jodoh Pisces. Oke, dia adalah seorang healer. Healer itu bisa mungkin dia bekerja di bidang medis. Medis itu ya perawat, dokter, dan sebagainya. Atau bisa juga healer atau massage. Healing itu bukan cuma medical, tenaga medikal doang atau tenaga medis doang. Healing itu banyak. Jadi seperti terapis itu juga healer ya. Termasuk kayak Bunda ini juga healer. Itu juga bisa, tarot tidur itu juga termasuk healer. Terus kemudian apa lagi ya yang
berkaitan dengan healing itu. Banyak ya, kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas. So, kamu bisa kembangin sendiri. Oke. Ini di sini juga flowers. Oke, dia adalah seorang yang hidupnya itu banyak terkoneksi dengan bunga-bunga atau tanaman, bukan cuma bunga doang sih. Mungkin juga petani bisa, petani modern. Terus kemudian bisa mungkin kayak buka toko karangan bunga atau jasa bunga atau apa. Pokoknya berkaitan dengan tanaman atau seorang ahli kehutanan juga bisa. Ya, ahli kehutanan bisa, apalagi sih yang berkaitan dengan ini. Flower itu berkaitan dengan keindahan, jadi pekerjaan yang bersinggungan dengan keindahan ya. Bersinggungan dengan keindahan. Bisa jadi juga dia sudah seorang penulis ya, atau guru bisa. Seseorang yang menginspirasi, suka menulis, bisa tulisannya bagus-bagus. Terus ini healing lagi di sini keluar, seorang inspiratif atau seorang yang menghibur, cerita lucu atau gimana ya. Banyak. Ini termasuk kalau misalnya dia bekerja sebagai karyawan, dia bisa berfungsi di admin, accounting, seperti itu. Sekretaris juga bisa. Dia adalah seseorang yang suka belajar ya. Ada kemungkinan pendidikannya tinggi, bisa jadi. Terus kemudian bisa jadi guru juga bisa ya. Terkait dengan research, edukasi gitu. Builder juga bisa, mungkin seorang tenaga konstruksi, terus desainer interior bisa, rancang bangun gitu-gitu tuh bisa banget ini builder ya. Rancang bangun, terus kemudian arsitek bisa banget. Jadi kurang lebih bidang-bidang pekerjaannya itu di situ ya. Builder itu membangun, bukan cuma itu sih, membangun tuh ya bukan cuma konstruksi doang ya. Bisa membangun tuh misalnya kayak mapping skill, mapping passion, itu bisa banget di situ. Kan membangun itu bukan cuma sekadar bangunan doang, manusia itu juga perlu dibangun. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dia adalah seorang builder yang membangun ya. Kurang lebih itu untuk bidang-bidang pekerjaannya atau terkoneksi dengan itu ya. Sekali lagi kosakata pekerjaan Bunda terbatas. So ini belum tentu pekerjaan juga sih. Ini bisa jadi adalah dalam sehari-hari kehidupannya berkaitan dengan ini gitu. Dan bukan semuanya ya, ini kan mencakup dengan banyak kriteria, bisa jadi salah satunya aja. Bukan lantas semuanya kelima-limanya ada, no. Oke, dan saya mau lihat bagaimana perasaan dia selama dia bersama-sama dengan kamu. Oh, dia sempat ngambek. Kalian ini sempat berpisah ya. Kalian sempat berpisah. Dianya yang pergi. Dianya sempat ngambek, sempat mungkin kayak meninggalkan kamu gitu ya. Tapi pada akhirnya kembali lagi. Balik lagi ya, karena memang dalam hubungan kalian itu banyak pertengkaran, tapi terus kemudian balik kangen gitu ya. Balik rukun lagi, mencoba lagi, itu yang mewarnai hubungan percintaan kalian. And last card, dia kangen melulu kok sama kamu ya. Ya seperti itulah romantikanya di dalam hubungan atau di dalam rumah tangga kalian ya. Berantem terus kemudian
kangen-kangenan, balik lagi. Nah, seperti itu even dia sempat pergi gitu, pergi dari rumah atau pergi gimana. Kalian sempat sempat break up gitu. So, kurang lebih seperti itu Pisces, gambaran kilas masa depan kamu bersama dia yang kamu sayangi. Dan ciri-ciri sudah ada. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, silahkan komentar di kolom komentar ya, berikan feedback. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live. Jadi biar nggak ketinggalan, nyalakan loncengnya sayangku ya. Well, Pisces, aku berdoa agar kamu bisa segera berjumpa dengan dia yang kamu rindu, yaitu jodoh sejati kamu. Oke, I love you Pisces. Bye-bye.